Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.8 Usaha dan Energi kelas 10 pertemuan 1. Bab di sini tertulis bab 9 karena konversi dari penyetaraan COVID-19. Sebelumnya adalah bab 9, usaha, energi, dan daya. Pada bab ini Anda akan diajak untuk dapat menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik dengan cara menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi, dan hukum kekalahan energi mekanik, serta menerapkan hukum kekalahan energi mekanik untuk menganalisis gerak dalam kehidupan sehari-hari. Usaha. Kata usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Contohnya, Valentino Rossi berusaha meningkatkan kelajuan motornya untuk menjadi juara dunia di MotoGP yang ke-8 kalinya. Kemudian Ronaldinho juga berusaha mengecoh penjaga gawang agar dapat mencetak gol. Kemudian Firdaus berusaha mempelajari fisika untuk persiapan ulangan harian. Secara kehidupan sehari-hari itu adalah pengertian usaha. Sedangkan dalam fisika, usaha memiliki definisi sangat khusus. Jika Anda memberikan gaya konstan F pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan W, yaitu usaha satuannya Joule atau Newton meter sama dengan gaya dikalikan jarak atau perpindahan. Dengan gaya di sini simbolnya N, perpindahan simbolnya M. Lanjut berikutnya. Terdapat dua persyaratan khusus mengenai definisi usaha dalam fisika. Ini pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah. Yang kedua, agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel dengan arah perpindahan. Intinya yaitu benda harus berpindah dan benda harus memiliki gaya yang searah dengan perpindahan tersebut. Sebelum masuk ke usaha untuk sebuah benda, nah ini ada sedikit perbedaan untuk dengan perbedaan definisi antara usaha di kehidupan sehari-hari dengan usaha secara fisika. Jadi misalkan di kehidupan sehari-hari orang mendorong tembok sekuat tenaga dan tembok tidak berpindah, itu secara fisika dikatakan nol. Ya. Nah, ini ada berikutnya itu, ini ada lanjutannya, usaha untuk sebuah benda yang membentuk sudut. Jadi yang pertama tadi ini untuk yang searah, gaya searah dengan perpindahan, pakai rumus ini. Bagaimana yang membentuk sudut? Nah, perhatikan gambar 4.3. Ini namanya Juwita, menarik kereta api mainan dengan menggunakan tali, sehingga gayanya miring, membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Nah, kereta api mainan tersebut berpindah sejauh arah horizontal ke sumbu X. Maka yang dikatakan usaha di situ, maka carilah gaya yang searah dengan sumbu X. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada kereta api mainan membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahannya. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F cos alfa kali S. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari komponen gaya yang searah dengan perpindahannya. Jadi kalau diuraikan di sini, jadi kalau saya gambarkan ini komponen gayanya begini. Jadi ini ada gaya F ke sana, kemudian kereta api dari sini. Nah, ini kereta api berpindah dari situ menuju ke sini misalkan. Nah, ini besar perpindahannya delta S atau S gini. Nah, ini F-nya diuraikan ke arah komponen X dan Y, ini Fx. Ini Fy maksudnya, yang ini adalah Fx yang membentuk sudut alfa. Nah, di sini depan
Berarti di sini yang F sin alfa. Yang di sini ada F cos alfa yang ini. Ini F cos alfa. Nah, yang digunakan berarti yang sejajar. F cos alfa kali S. Jadi F cos alfa ke sana, S ke sana. Nah, yang digunakan ini. Jadi FW-nya adalah F yang F cos alfa dikalikan S. Begitu caranya. Jadi bukan yang ini, FY tidak digunakan. Karena dia tegak lurus. Bagaimana kalau tegak lurus? Berarti kalau usahanya yang tegak lurus tidak digunakan. Yang digunakan hanya yang searah dengan komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi yang digunakan adalah komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Ya, beri catatan di sini. Catatan W-nya yang digunakan adalah F cos alfa kali S. Itu artinya adalah F-nya yang digunakan yang sejajar dengan S. Bagaimana kalau F-nya tegak lurus? Jika F-nya tegak lurus dengan S, maka W-nya sama dengan 0. Ingat-ingat itu ya. Lanjut berikutnya, ini ada kesimpulan. Yang pertama, usaha adalah perkalian antara gaya dan perpindahan. Satuan usaha adalah Joule, rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Dengan catatan hati-hati, tidak semua harus F kali S, tetapi carilah F dengan S yang saling sejajar dan benda harus berpindah. Jadi syarat tadi ada 2 dengan syarat di sini. Ini syaratnya ada 2 tadi. Yang pertama harus berpindah. Yang kedua syaratnya cari W dengan cara F-nya yang sejajar dengan S. Jadi itu. Kemudian bagaimana jika misalkan contoh tadi ada orang di sini mendorong tembok, memberikan gaya F ke tembok ini, ke tembok. Tembok tidak bergerak. Contoh yang pertama, tembok tidak bergerak. 1, tembok tidak bergerak. Berarti tidak ada perpindahan. Berarti W-nya sama dengan 0. Karena syaratnya tidak dipenuhi, harus ada perpindahan. Berikutnya yang contoh 2. Ada anak atau siswa berputar mengitari lapangan. Ini ada siswa berputar mengitari lapangan. Ini lapangan. Dari sini kembali lagi ke sini, dia berputar ke sana 5 putaran. Berputar 5 putaran. Misalkan kembali ke posisi semula. Posisi semula. Berapakah W-nya? Berapa? Di sini berarti mengartikan bahwa dia tidak ada perpindahan. Berarti W-nya sama dengan 0.
Di sini di buku paket kalian ada contoh nomor 1, ada gambarnya ternyata. Jadi ada seseorang yang mendorong tembok di situ. Dia melakukan gaya F, namun dia tidak melakukan perpindahan. Ini ada gaya F-nya di sini. Ini F, tapi dia tidak ada S, S-nya sama dengan 0. Maka di sini W-nya adalah F kali S, yang mana F-nya ada, S-nya 0. Maka W-nya tetap 0. Ini untuk yang seseorang mendorong tembok. Ini contoh ketiga ini untuk usaha. Ini ada seorang siswa menenteng tas di pundaknya. Ini ada gaya tegangan tali ya, atau tali dari tas ini disebut juga F. Tapi perpindahannya di sini Anda bisa lihat arahnya tegak lurus. Dia berpindahnya S ke sana. Jadi F dengan S, ini F, ini S, saling tegak lurus. Maka di sini W-nya juga sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada yang sejajar. Karena syaratnya F harus yang tadi dikatakan yang sejajar dengan S. Tidak ada, sama dengan 0. Maka kalau dimasukkan F kali S tidak ada, maka hasilnya juga 0. Demikian untuk pembahasan tentang contoh beberapa tentang usaha. Berikutnya ada contoh lagi di sini di buku paket Anda. Contoh 4.1, sebuah benda beratnya 10 Newton. Berarti di sini disebut W ya, weight ya. Bukan, jadi ada 2 W, hati-hati di sini. W yang pertama itu adalah W besar, itu usaha. Yang mana rumusnya usaha adalah F kali S. Ada W berikutnya, W kecil. Ini adalah weight, dari bahasa weight. Ini adalah berat. Kemudian di sini satuannya adalah rumusnya adalah M kali G. Ini dari bahasa usaha work, kerja ya. Nah, ini dari sini. Yang ini weight, di sini work. Huruf besar kapital, di sini huruf kecil. Yang ini beratnya berarti W kecil. Berada pada bidang datar, pada benda tersebut bekerja gaya mendatar F. Nah ini F-nya 20 Newton. Nah ini sudah diketahui. Ini W kecil ya. Sehingga benda berpindah sejauh ini S. Diketahui S-nya adalah 50 cm. Dijadikan dalam meter, berarti 50 kali 10 pangkat meter ya, min 2. Dimasukkan di situ, berarti W-nya F kali S. F-nya adalah 20, kemudian S-nya adalah 50 kali 10 pangkat min 2. Ini min 2 coret, 5 nolnya dengan ini coret, hasilnya 10 Joule. Nah, betul kan? Sama. Berikutnya contoh 4.3, sebuah balok bermasa 10 kg, berarti diketahui M. Nah ini diketahuinya, saya tulis dulu. Ini M. Terus di sini diketahui M sama dengan 10 kg. Ditarik dengan gaya F, ini sudah gaya, sehingga berpindah sejauh 8, S-nya 8. Jika alfanya 60, di sini diketahui gesekan balok lantai diabaikan, berapa usaha yang dilakukan. Ingat syaratnya, cari F yang sejajar dengan S. Nah ini F-nya ada 2, ini F tadi sudah saya tulis, yang di sini F sin ya, alfa, maka yang digunakan yang sejajar dengan S. S ke sana, maka cari F yang ke sana. Ini tadi juga sudah di konsep, berarti cari yang ini. Yang ini tidak terpakai. Jadi ini S. Jadi F cos theta kali S. Nah ini betul. S cos alfa kali S. F cos alfa, F-nya 50, cos-nya 60, S-nya 8. 50 cos 60 adalah setengah kali 8, ini bisa dicoret.
4 kali 5 ya 20, nolnya 1, 200 Joule. Kemudian ada lagi satu lagi di sini solusi cerdas. Sebuah benda bermasa 4 kg ditarik dengan gaya 60 Newton. Ini Anda bisa lihat 60 Newton. Masih syaratnya harus ingat, saya tulis lagi tidak apa-apa. Syarat cari F yang sejajar dengan S. Maka di sini ada dua sudah saya jabarkan. Ini yang F sin, ini yang F cos. Nah, konsep seperti ini mesti berpindahnya ke sana ya toh. Di contoh sudah saya beritahu. Ini begini berarti pindahnya. Nah, ini delta S. Maka delta S ke sana, F ke sana. Berarti cari yang F cos theta. Nah, ini F cos theta kali 6 kali 5 delta S. Jadi carinya W-nya, maaf saya tulis di sini. Berarti W-nya adalah F cos theta kali delta S atau S. Maka F-nya tadi 60, cos-nya adalah 60, cos 60. Kemudian S-nya adalah 5. Kita masukkan 60 cos 60 setengah kali 5. 2 dengan 60 coret jadi 30. 30 kali 5 adalah 150 Joule. Nah, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.